Neraka sesungguhnya di Perang Vietnam ada 1 meter di bawah telapak kaki. Sebuah labirin gelap, sempit, dan pengap yang sengaja dibangun untuk membunuh. Orang-orang yang dikirim masuk ke sana sendirian disebut tunnel rats atau tikus terowongan. Ini adalah kisah mengapa pekerjaan mereka adalah tugas paling menyedihkan dan tidak manusiawi di seluruh perang. You're up, tunnel rat. Get in the hole. Ribuan pemuda Amerika yang dikirim ke Vietnam berpikir mereka tahu apa yang akan dihadapi. Mereka dilatih untuk perang modern, perang yang mengandalkan artileri, serangan udara, dan pertempuran di lapangan terbuka. Pelatihan mereka difokuskan untuk menaklukkan bukit dan medan yang terlihat. Di Vietnam, musuh mereka, Viet Cong, punya strategi yang sama sekali lain. Mereka menyerang, lalu lenyap begitu saja, menghilang ke dalam tanah. Viet Cong membangun labirin bawah tanah yang luar biasa, terowongan Cu-Chi. Jaringan ini sangat kompleks, memiliki ruang medis, dapur umum, gudang senjata, bahkan ruang rapat yang saling terhubung. Struktur ini membuat militer Amerika frustrasi berat. Bom dan artileri yang dijatuhkan di permukaan menjadi percuma. Pasukan Viet Cong bisa menyergap patroli AS kapan saja, lalu lenyap ke lubang-lubang kecil yang tak terlihat. Amerika sadar, mereka harus turun ke level musuh. Mereka membutuhkan unit khusus. Mereka pun mulai merekrut anggota, dan rekrutmennya pada saat itu cukup brutal. Prosesnya seringkali terjadi langsung di lapangan. Ketika sebuah patroli menemukan lubang, sersan mereka akan memindai pasukannya dan menunjuk tentara dengan postur tubuh paling kecil. Banyak veteran Tunnel Rat bercerita komandan mereka hanya akan bertanya di depan peleton, langsung menunjuk ke personil paling kurus. Pilihannya ada di antara tentara zeni alias insinyur tempur yang ahli peledak atau prajurit infanteri. Kenapa ukuran fisik sangat penting? Pintu masuk terowongan seringkali hanya selebar bahu. Tentara berbadan besar akan tersangkut. Tersangkut di bawah tanah sendirian dalam kegelapan adalah hukuman mati. Tapi fisik saja belum cukup. Mereka mencari tentara yang mentalnya stabil di kegelapan total. Syarat utamanya adalah kesediaan untuk terputus total dari regu. Mereka harus mau masuk sendirian, tanpa radio, tanpa kawan di belakang, tanpa jalur evakuasi yang jelas. Perlengkapan mereka adalah cerminan dari misi ini. Mereka harus meninggalkan semua perlindungan modern. Helm baja, rompi anti peluru, dan senapan serbu M16 standar mereka semua harus ditinggalkan di permukaan. Peralatan itu terlalu besar. Rompi dan helm akan membuat mereka tersangkut. Senapan M16 terlalu panjang untuk bermanuver di tikungan sempit. Suara tembakannya di ruang tertutup akan memecahkan gendang telinga mereka. Kilatan apinya akan membutahkan mereka secara permanen. Perlengkapan mereka dikurangi ke intinya. 1. Sebuah pistol. Banyak yang sengaja memilih revolver seperti Smith & Wesson Model 10. Alasannya keandalan. Pistol otomatis kaliber 45 bisa macet karena debu dan tanah. Di bawah sana, revolver yang macet hanya butuh 1 tarikan pelatuk lagi. 2. Sebuah senter. Seringkali mereka membawa senter berbentuk L yang diikat di helm ringan atau dipegang. Itu satu-satunya mata mereka. 3. Sebilah pisau. Untuk pertarungan jarak 0 jika pistol gagal, atau sebagai alat untuk merasakan tanah di depan. Gambaran tugas ini terekam jelas di beberapa film. Dalam film Platoon, ada adegan di mana Sersan Elias menemukan lubang terowongan dan langsung turun sendirian. Adegan itu singkat, tapi sempurna menangkap ketegangan dan klaustrofobia dari misi solo ini. Film lain, Tunnel Rats, bahkan didedikasikan penuh untuk unit ini. Film itu menunjukkan secara brutal pertarungan pisau, jebakan, dan horor psikologis yang mereka hadapi di kegelapan. Para tikus terowongan ini menukar perlindungan baja dengan keheningan, sebuah pertaruhan paling dasar. Bagi para Tunnel Rats, terowongan Cu-Chi adalah neraka dunia. Lorong-lorong ini sengaja dibuat sangat sempit, pas untuk ukuran tubuh orang Vietnam. Tentara Amerika yang berpostur lebih besar seringkali tersangkut di dalamnya. Di setiap jengkalnya terdapat jebakan mematikan. Ada yang namanya punji stakes, runcingan bambu tajam yang disembunyikan di lantai terowongan atau di lubang. Ujungnya sering dilumuri kotoran manusia atau racun ular. Infeksi ringan di bawah tanah bisa berakibat fatal. Lalu ada tripwire granat. Kawat-kawat tipis ini terhubung ke granat atau ranjau. Kawat ini dipasang sangat tersembunyi di kegelapan.
Satu sentuhan akan memicu ledakan yang meruntuhkan lorong. Vietcong juga menggunakan fauna lokal. Mereka menaruh ular berbisa, kalajengking, atau laba-laba di area yang diblokir, menunggu tentara yang lengah. Misi Tunnel Rats terdengar sederhana, cari dan hancurkan. Mereka harus merangkak ke dalam kegelapan, mencari apa saja yang bernilai, peta, dokumen intelijen, lokasi penyimpanan amunisi, atau markas komando Vietcong. Jika mereka menemukan area penting, tugas mereka adalah memasang peledak C4, menyalakan sumbu, dan bergegas keluar secepat mungkin sebelum ledakan meruntuhkan terowongan. Akan tetapi kemenangan jarang terasa. Para tikus terowongan mungkin berhasil menghancurkan satu persimpangan. Keesokan harinya, Vietcong sudah menggali rute alternatif atau memperbaiki kerusakan itu. Ini adalah pekerjaan yang melelahkan dan seringkali sia-sia. Di bawah tanah, kegagalan berarti kematian. Banyak tikus terowongan yang masuk dan tidak pernah kembali. Mereka tewas karena jebakan yang terlewat. Mereka kehabisan oksigen di lorong buntu, atau mereka salah belok dan tersesat dalam kegelapan abadi. Skenario terburuk adalah bertemu patroli Vietcong di persimpangan. Pertarungan terjadi dalam jarak kosong. Diputuskan siapa yang lebih cepat menarik pelatuk. Ini adalah bagian yang paling menyedihkan. Apa yang mereka rasakan di dalam sana. Indra mereka seketika rancur. Kegelapan absolut menyelimuti. Dunia mereka menyusut hanya sebatas lingkaran cahaya dari senter yang mereka pegang. Suara nafas mereka sendiri terdengar memekakkan telinga. Detak jantung mereka berdebar di dada. Udara di dalam sangat tipis, pengap dan panas. Bau tanah basah, sisa mesiur, keringat dan amonia kelawar bercampur menjadi satu. Mereka merangkak, seringkali di atas kotoran. Gesekan seragam mereka di dinding tanah terdengar keras, cukup untuk membuat mereka mengira ada gerakan lain. Setiap bayangan di depan adalah potensi musuh. Setiap persimpangan adalah kemungkinan penyergapan. Mereka sendirian, terisolasi total. Pertarungan di bawah sana adalah pertarungan pisau dan pistol dari jarak nol, sangat brutal dan personal. Para veteran menggambarkannya sebagai perasaan merangkak di dalam kuburan yang mereka gali sendiri. Perang akhirnya usai. Para tikus terowongan yang selamat kembali ke Amerika. Mereka pulang tetapi membawa terowongan itu di dalam kepala mereka. Tingkat PTSD di kalangan mereka sangat tinggi. Banyak yang menderita klaustrofobia akut seumur hidup. Naik lift, masuk ke lemari, atau sekadar berada di ruangan yang ramai bisa memicu serangan panik. Secara fisik, mereka telah menghirup berbagai zat berbahaya selama berbulan-bulan. Jamur, bakteri, debu sisa peledak dan partikel Agent Orange yang meresap ke dalam tanah terakumulasi di paru-paru mereka. Pekerjaan mereka sangat rahasia dan kotor, seringkali dianggap remeh di atas permukaan. Mereka adalah prajurit yang bertarung dalam perang paling pribadi, paling gelap, dan paling sunyi. Hidup sebagai Tunnel Rats itu menyedihkan karena mereka dipaksa melakukan hal yang berlawanan dengan naluri dasar manusia. Mereka harus merangkak sendirian ke dalam kegelapan. Mereka berburu manusia lain di ruang sempit. Semua itu dilakukan sambil sadar bahwa lubang itu memang dirancang khusus untuk membunuh mereka. Sebuah pengorbanan ekstrim yang meninggalkan bekas luka permanen, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Kisah sejarah mana lagi yang punya sisi gelap seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya.